Oke, kalau begitu kita masuk pada materi hari ini yaitu wawarahan, tapi wawarahannya berupa legenda. Apa itu? Nanti kita ikuti bareng-bareng. Pertama coba Bapak share dulu ya. Oke, sudah masuk nak? Sudah Pak, sudah. Oke. Pak. Ya. Oke, pertemuan pertama Bahasa Lampung semester 2 tentang wawarahan legenda. Jadi sebenarnya dicatat nggak apa-apa. Kalau yang mau dicatat, kalau emang mau didengarkan atau diikat saja boleh, nggak masalah. Jadi wawarahan legenda itu adalah cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di daerah Lampung. Ingat ya, wawarahan itu adalah cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di daerah Lampung. Nah, legenda itu apa? Legenda itu dikaitkan dengan sesuatu yang menjadi nyata. Contohnya nanti akan ada kita bahas di sini. Jadi wawarahan legenda itu adalah cerita rakyat yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Paham ya sampai sini nak ya? Misal dia contohnya batu, contohnya sungai, contohnya gunung, seperti itu. Legenda Tangkuban Perahu kalau Jawa Barat. Nah, nanti kalau di sini kita ada sendiri. Paham ya? Oke. Paham. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan legenda warahan tentang Serai Cambai Kembang Melor. Artinya Serai Cambai dengan Kembang Melor. Ini Serai Cambai ini kakaknya dan Kembang Melor ini adiknya. Nah, maksudnya apa? Ya. Di Pekon Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat, di Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat, wat sepasang minyana saya ngedok hua anak sebai. Ya, ada sepasang suami istri yang memiliki dua anak perempuan. Ya. Nah, saya sulung gelaknya Serai Cambai. Yang tua bernama Serai Cambai. Adik ini gelaknya Kembang Melor dengan adiknya bernama Kembang Melor. Nah, suatu kali Tian tinggal di Lamban Bahua. Suatu hari mereka tinggal di rumah berdua saja. Emak ini apa nih lapah bahuma. Ibu dan ayahnya lapah berangkat berkebun. Bahuma itu dia berkebun tapi di pelosok lagi. Kalau berkebun di pinggir kota kan berkebun juga. Cuman kalau bahuma itu di gunung-gunung, di daerah bukit-bukit seperti itu. Dan itu biasanya cuma beberapa orang yang berkebun di situ. Waktu emak ini mulang, ia tekanjat cawa. Ya, begitu ibunya pulang, dia terkejut dan berkata, emaknya bilang, "Anakku Serai Cambai." Ya. Anakku Serai Cambai, Kembang Melor dan Kembang Melor, ulah api niku ngumban-ngumban mi gohinji. Kenapa? Kenapa kalian membuang-buang nasi seperti ini? Ganta, kham lagi musim paceklik. Sekarang kita sedang musim paceklik. Nah, ini maknya lagi berkebun ini. Nah, baru pulang berkebun. Mikuti tabak-tabak gua sinji, kalau nasi kalian buang-buang seperti ini, naan kham haga mangan hapi. Ya. Gimana kita mau makan apa kita nanti? Gitu. Selanjutnya, Serai Cambai yang menjawab. Ada yang punya adik di sini? Ada Pak. Saya Pak. Ya. Baru lahir. Alhamdulillah. Laki perempuan nak? Perempuan. Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang solehah. Oke, kita lanjut ya. Serai Cambai menjawab, "Maaf mak, ji lain mi. Maaf ibu, maaf mak, ini bukan nasi. Iji kembang sekala, ini kembang sekala. Kembang sekala itu kembang yang mirip nasi, seperti itu. Alasannya Serai Cambai. Jeno, kam main-main jam adik. Ya, tadi kita main-main dengan adik. Adik senang nihan, penyanani mie. Adik senang sekali. Dia kira itu nasi. Nah, ia kani umban lah. Disemprot-semprot mak. Dia makan, dia buang. Dia makan, dia buang, kemudian disemprot-semprotkan. Pernah main air pakai mulut? Pernah nggak? Pernah. Seperti itu kira-kira ya. Dia makan, dia semprot-semprotkan, seperti itu.
Gegoh main wai di bangu. Nah, seperti main air di mulut. Seperti ini kira-kira. Wah, ini bukan nasi ini ya. Ini iler ini. Oke, indung kata ibunya, ganta sebagai hukuman kutihua lapah mitwai. Kata ibunya, sekarang sebagai hukuman kalian berdua berangkat ke sungai. Pepoh sabuk abi ji sampai hendak. Cuci sabuk ini sampai putih. Jadi kotor sabuknya itu. Dang mulang yu ki sabuk ji makung halom. Nah, jangan pulang ya kalau sabuk ini belum bersih. Seperti itu. Jadi sebagai hukumannya, wah disuruh nyuci, ini sangat cambai lagi nyuci nih. Ya, oh ini bukan cuma sabuk rupanya, cucian juga yang lain. Kita lanjut. Tian hua lapah mitwai mepoh sabuk abi. Kak beni tian disan sampai hiting ni mahili di badan ni. Laju tian mulang mit lamban. Setelah berjalan ke sungai untuk mencuci sabuk, setelah lama di sana hingga keringatnya bercucur di badannya. Laju tian mulang mit lamban. Kemudian mereka pulang ke rumah. Oke, Bapak stop sampai sini dulu. Coba Bapak melihat. Oke, cuma ada separuh ya. Bapak screenshot. Nah, kita kirim dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Alhamdulillah belum tidak ada. Ayo. Agoy. Agoy. Oke. Udah masuk lagi ya? Saran materinya? Udah, Pak. Oke. Serai Cambai menjawab ketika pulang ke rumahnya. Mak, sabuk nih kak ku pepoh. Mak, sabuknya sudah saya cuci. Ku gasai-gasai, ku gosok-gosok. Pagun gohinji. Masih seperti ini, masih kotor maksudnya. Mak dapok jadi handa, nggak bisa jadi bersih atau putih. Nah, indungnya menjawab, ibunya menjawab, pokok nih kutihua dan ulang. Pokoknya kalian berdua jangan pulang. Kalau sabuknya masih hitam, ini masih indung hitam, ini salah ya. Masih hitam. Nah, kalau sabuknya masih hitam, geluk lapah pepoh luot. Cepat berangkat cuci kembali. Kata maknya nggak mau nerima. Nah, tiba-tiba Tian Hua Midway karena disuruh berangkat lagi, akhirnya mereka ke sungai lagi. Berulang-ulang mepoh sabuk sina. Berulang-ulang mencuci sabuk itu. Kidang hasil nih gegoh gawoh, tapi hasilnya sama saja. Tian mulang, mereka pulang. Khik tigoh di lamban. Begitu sampai di rumah, Tian mak tungga jama emak nih. Nah, mereka tidak berjumpa dengan ibunya. Ada apakah ini? Sedangko adik ini kembang melor miwang terus ulih betoh. Sedangkan adiknya kembang melor menangis terus karena lapar. Ya, haga nyusu emak nih karena ingin menyusui dengan emaknya. Adiknya kan masih kecil tadi, masih main semprot-semprotan nasi ya. Nah, Iya, Pak. ya, terus Tian Hua meki-meki Hua ngurau emak nih. Kemudian mereka berdua berteriak-teriak memanggil ibunya. Kidang mak kedengisan suara nih, tapi tidak terdengar suaranya. Laju Tian luah lamban nyepok mak nih. Kemudian mereka keluar rumah untuk mencari ibunya. Kidang mak tunggamu nih, tapi tidak berjumpa juga. Serai Cambai ngedengi suara burung tungtung. Nah, kira-kira inilah burung tungtung ya. Nah, Serai Cambai mendengar suara burung tungtung. Nah, tadi ingat kalau kita persingkat lagi, di awal tadi ayah dan ibunya berangkat berkebun di pelosok sana.
Nah, terus itu karena apa? Karena sudah waktunya pulang, pulanglah. Begitu pulang, sang ibu terkejut. Ya, sang ibu terkejut. Kenapa nasi yang berharga? Karena saat itu masih pada musim paceklik, masih masih musim susah ya, susah 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 mencari tambahan lah seperti itu untuk kehidupan sehari-hari. Malah dimain-mainkan sama anak-anaknya, dibuang-buang, di nasinya dibuang-buang, ditumpah-tumpahkan, padahal sebegitu susahnya orang tua mencari nafkah untuk menghidupi mereka. Akhirnya karena kesal, mereka berdua, kakak beradik itu, disuruh mencuci sebuah sabuk nah di sungai, tapi tidak kunjung juga bersih, ya. Nah, rupanya begitu setelah dicuci tidak bersih, akhirnya mereka pulang, tetapi tetap disuruh ibunya, pokoknya cuci sampai bersih. Jangan pulang kalau belum bersih, kata ibunya. Itu secara singkatnya ya, Nak. Nah, jadi poinnya di sini adalah kembang melor dan sakai cambai itu memiliki sifat yang baik atau buruk? Buruk. Apa sifatnya? Siapa ini? Resi Fabiola ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Amir ya tadi ya? Bukan, Pak. Oh. Padahal kalau Bapak tanya dan kalian menjawab, itu ada penilaian dari Bapak, tapi karena bukan ya sudah nggak apa-apa. Oke, jadi ada yang tahu sifat buruknya apa? Karena membuang-buang nasi. Ya, karena membuang-buang nasi, atau karena menyia-nyiakan lagi musim paceklik, tapi malah dibuang-buang nasinya, bukan dimakan serius, bukan disayang-sayang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu sifat buruk yang nggak boleh ditiru, paham? Paham, Pak. Ya, nanti ada loh itu di pertanyaan. Bocor lagi. Paham, Pak. Ya, nanti ya kita lanjut ya. Burung tungtung. Tungtung lang makmu kak lapah mit hilir. Tungtung, nak, ibumu sudah berangkat ke hilir. Kalau hilir itu bagian sungai ya. Sekarang Bapak tanya, hilir itu bagian atas atau bagian bawah? Bawah. Bawah apa atas? Coba sebutkan namanya. Amir, Pak. Amir. Atas, Pak. Atas. Iya. Oke. Amir bilang atas. Ada yang lain? Bawah, Pak. Bawah. Takib bilang bawah. Ayo, ada yang lain? Afandi, Pak. Afandi bilang apa? Bawah. Bawah. Oke. Fajri bawah, Pak. Fajri bawah. Ya, nggak apa-apa. Kacau. Dah ya, cukup. Nanti dulu. Siapa tadi? Fajri ya? Afandi mana Afandi namanya nih? M Afandi apa siapa nama lengkapnya, Nak? Afandi Reza Nugraha. Afandi, oh ya. Terus tadi Takib ya? Oh, Muhammad Takib Fikri tadi. 9. Satu lagi siapa tadi? Ada 3 orang? Fajri, Pak. Fajri. Oh ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, hilir itu, kalau hulu dia kepala di ujung sungai, kalau hilir dia di akhir sungai, itu biasa muara. Jadi, ibunya berjalan ke muara, membawa Sina, makmu kak lapah mit hilir, Sina, beliau ngusung bakul. Nah, dia bawa bakul. Icanya mau cari makanan seperti itu. Nah, serai cambai. Indung, tunggu sikam. Nah, ibu, tunggu kami. Kembang melor hiji haga diapi kok. Kembang melor ini mau diapain? Karena kembang melor nangis-nangis. Kan dia lapar tadi. Gitu. Ku tawit dia melegoh. Ku gandeng. Ku gandeng, dia pelan. Karena kan ibunya udah jalan. Mau ngejar ibunya tadi. Ku baba, iya biya. Ku gendong, dia berat. Begitu. Karena nggak kuat gendongnya.
Kipak lain gue serai cambai. Nah, meskipun itu serai cambai yang bawa seperti itu. Gue kembang melor untuk kembang melor. Mak iya masih lunik kalau dia masih kecil. Kalau dia masih karena dia masih kecil, perlunihan jama wa susu mak, perlu sekali sama air susu ibu. Itu. Dia nangis. Mereka berdua tian hua miwang hido-hido. Mereka berdua nangis tersedu-sedu. Nah, jadi karena dia bingung sama adiknya harus kayak mana menyusuinya, harus kayak mana karena adiknya lapar, cuman bisa karena perlu sekali sama air susu ibunya. Akhirnya dia nangis seperti itu. Gimana ini katanya gitu. Maknya sudah kesel karena mereka buang-buang nasi, bukan cuman sekali. Itu. Kalau sekali nggak sampai segitunya, nggak sampai dihukum untuk mencuci sabuk tadi ya. Selanjutnya, Indung ibunya ngeliat nih anak nih kejauhan. Melihat anaknya dari kejauhan, udah jauh ini. Ia togok di batang takung. Nah, kira-kira batang takung seperti inilah ya. Nah, ini kan perumpamaan saja. Dia tiba di batang takung. Ia haga nyusui kembang melor. Nah, dia mau terenyuh lah ibunya ini. Mau menyusui kembang melor itu tadi. Karena kan dia anaknya masih kecil. Ia cawa, dia berbicara. Pedompai kutihua anakku, tidurlah kalian berdua anakku. Nyak haga lapah luot. Nah, saya mau berangkat lagi. Kan bawa bakul tadi. Nah, batang takung. Nah, kemudian dia berbicara ke batang takung ini. Kira-kira seperti ini ya. Ke batang takung ini. Bukan berbicara sebenarnya, bisa berdoa, mungkin berbicara dalam hati. Nah, dang pelepahmu gugoh. Jangan pelepahmu gugur. Jangan dahan kamu jatuh sebelum semakku lapahku jauh. Sebelum jalanku jauh. Jadi jangan pelepahnya gugur atau jatuh sebelum saya jauh, seperti itu. Kidang kini ku gugoh dang sampai nipa anakku. Tapi kalau kamu jatuh jangan sampai menimpa anakku. Ngomong ke batang takung tadi. Sebegitu sayangnya ibunya, walaupun dia sedang dalam keadaan marah, tapi tetap dia mendoakan supaya anaknya nggak ketertiban bencana ataupun celaka, seperti itu. Kemudian mak beni takung sinagugoh. Nah, kemudian tidak lama setelah itu pelepah batang takung itu jatuh, debuk. Gitu. Bahwa ini minjak pedom ni tiana. Kemudian membangunkan tidurnya mereka. Jauh mereka ini kembang melor sama serai cambai ya. Jauh tian ngeliat emak ni lapah kak jauh. Dari jauh mereka melihat ibunya sudah lapak, sudah jalan jauh. Nah, serai cambai, adikku kembang melor, dia ngomong sama adiknya. Minjak payu ala umak. Ayo bangun. Yuk kita kejar ibu. Nah, mak tunggu sikam. Terus ngomong sama emaknya dari kejauhan. Mak tunggu kami. Kembang melor ji haga diapi kok. Kembang melor ini mau diapain katanya. Ku tawit ya alun. Ku gandeng. Aku gandeng dia pelan katanya. Ku babaya biak. Nah, ku gendong dia berat. Nah, kipak lain gue sekali cambai, kembang melor. Jadi harus kayak mana? Saya cambai sama kembang melor ini gitu. Mak ya masih luni, pekelunihan jema susu mak. Kembali lagi diingetin sama si serai cambai. Kalau kembang melor ini masih kecil dan perlu sekali susu ibu, masih nangis dia. Dengi, cawaku mak, dengerin aku mak, katanya dari jauh dia. Jadi mereka ini masih tetap ngejar ibunya walaupun sudah disusui, tapi tetap anaknya masih lapar karena kan begitu udah tidur ditinggal sama ibunya lapar lagi dia gitu. Nah, terus diingetin lagi sama sama serai cambai. Mimi saya taboh tayah sina lain mi sina buah sekala. Nasi yang tabur sana sini itu bukan nasi, tapi buah sekala. Masih kekeh dia. Masih kekeh si serai cambai ini ngejelasin ke ibunya. Keduanya kehuani miwang ngehido-hido. Nah, keduanya miwang tersedu-sedu. Sendalih ngebabai adik ini, saya lagi miwang. Sembari menggendong adiknya yang sedang menangis. Tapi tetap dia menggendong adiknya. Walaupun berat kata dia tadi kan. Nah, selanjutnya Indung.
Di bah batang pokok ji indung katanya. Di bawah batang pungguk inji haga kususuko kembang melor. Setelah itu, setelah dikejar kembali sama kembang melor dan sarang cambai, tibalah di batang puguk ya. Nah, di batang haga kususuko kembang melor, akan disusuin kembang melornya. Lamun kutihwa lelop nan kutinggal luot. Nah, tapi kalau ketika kalian berdua tidur terlelap kembali, kutinggal lagi katanya. Cawa indung dalam hati, ngomong ibunya dalam hati gitu. Batang puguh dang niku hubuh ya. Batang puguh jangan kamu rubuh. Kira-kira batang puguh seperti ini ya. Jangan rubuh katanya. Dang munih batangmu kena badan anakku. Masih didoain. Dan kalau rubuh jangan juga batangmu kena badan anak aku. Gitu kata maknya dalam hati berdoa. Mak benih batang puguh sina hubuh. Nah, nggak lama batang puguh itu rubuh. Bahni minjako pedom ke anak sina. Kemudian membangunkan tidur kedua anak itu. Serai cambai. Mak kamji lain betoh haga menganmi. Mak, kami ini bukan lapar ingin makan nasi atau kemahuan haga nginum atau kehausan mau minum. Lain mak kidang haga tiapiko kembang melor ini. Tapi mau di mana lagi kembang melor ini, mak? Katanya gitu. Tunggu ya, mak, tunggu. Tunggu ya, mak, tunggu, katanya. Sinalah seterusnya. Begitu terus dikejar, disusuin. Terus itu berangkat jalan lagi ibunya. Dikejar, terus itu jalan lagi ibunya. Dikejar, susuin, jalan lagi ibunya. Gitu terus. Sinalah seterus nih. Indung lapah luat ninggal ke anak nih. Nah, ibunya lapah jalan kembali meninggalkan anaknya sampai akhirnya ia neduh di bah batang dedunggu. Ia terhabu nyusui kembang melor sakadusina ia tinggal koluat. Nah, sampai dia tiba ninggalin anaknya sampai akhirnya dia berteduh di batang dedunggu. Nah, dia berhenti, tahabu itu berhenti ya. Nyusui sambil menyusui kembang melor. Sesudah itu dia tinggalin lagi. Batang duku sina tuah di pinggir wai. Batang duku itu tumbuh di pinggir sungai. Nah, waktu sina khani labung. Waktu itu hari sedang hujan. Semakung lapah makni berdoa. Semakung sebelum berjalan ibunya berdoa ya. Ya Allah, dang sampai kedua anakku ji terhanyut. Ya Allah, jangan sampai kedua anakku ini terhanyut. Nah, kemudian serai cambai, adik ini minjak banjir. Hayo kam adikku minjak banjir, adikku bangun banjir. Ayo kam alau mak luat. Nah, alau mak. Mereka kak di kak di seberang sungai. Ibu sudah di seberang sungai. Alhamdulillah wat batang terhanyut. Nah, ketika mereka mau nyebrang, alhamdulillah ada batang terhanyut. Seperti itu. Adik kam cakak di batang. Ayo dek kita naik batang ini untuk nyebrang. Sina sesung emak sekak di seberang untuk menyusul ibu yang sudah di seberang. Jak kejauhan tian ngeliat emak nih kuku batu batangkup. Nah, dari kejauhan mereka ngelihat ibunya masuk batu batangkup. Tian tegak, mereka lari, tigolah di kedik batu batangkup. Mereka berlari, kemudian tibalah di dekat batu batangkup. Serai cambai ngilu ke unyin mak nih. Luah anjak batu sina. Serai cambai minta ibunya supaya keluar dari batu itu. Tian ya, miwang ni emak ni nimbal. Sambil menangis, ibunya menjawab, anakku saya cambai, adikmu usung, mulang nak, mak dapok luah-luot. Nah, akhirnya disuruh anakku serai cambai, bawa pulang adikmu nak, ibu tidak bisa keluar kembali. Seperti itu akhirnya ibunya masuk batu batangkup dan gak bisa keluar lagi karena anaknya membuat susah orang tuanya. Kenapa membuat susah? Orang lagi musim paceklik masih buang-buang nasi, disuruh nyuci tapi tetap nggak serius mencucinya. Akhirnya ibunya pergi meninggalkan mereka berdua
dan masuk Batu Batangkup. Itulah salah satu legenda yang ada di yang tumbuh di masyarakat Lampung atau biasa disebut Batu Batangkup. Kalau Batu Batangkup itu kalau nggak salah di daerah Lampung Barat ya nak ya. Bapak agak lupa tempatnya itu. Tapi nanti kita sama-sama cari. Oke, sampai sini poinnya adalah yang pertama, sifat-sifat yang ada yang ditampilkan oleh Serai Cambai dan juga Kembang Melor. Yang kedua, apa itu Wawarahan Legenda. Terus yang terakhir itu nanti Bapak agak lupa tapi nanti bisa dilihat di absensi ya nak. Karena sekarang sudah 8.30, hampir 8.30 di jam Bapak sudah 8.30, 8.29. Bapak akhiri sampai di sini. Sebelum itu Bapak screenshot terakhir ya, buka kameranya 1, 2, 3.